yaitu istisqo ya. Eh, ada istisqo, doa minta hujan dan sholat hujan. Akhirnya didatangkanlah hujan. Maka kenapa doa bersama ini lebih cepat akselerasinya diterima oleh Allah? Karena mungkin di antara kita ada orang yang soleh, yang cepat diterima doanya, sehingga kita terbawa doanya. Ada juga mungkin di antara kita menjadi orang tua yang soleh, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, dan sebagainya yang sangat betul-betul diijabah, maka doa-doa kita ini akan cepat dibawa. Tadi Kang Aceng sudah ya di prolog mengatakan bahwa setiap hari memang kita mendapatkan kalimat-kalimat di WA maupun telepon, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ketika umat Islam itu ketika mendapatkan musibah saja qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendapatkan musibah saja, orang yang sakit saja yang mengatakan kita dapat sakit kena musibah Covid dan sebagainya, maka kita ucapkan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau mengambil kalimat itu memang sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali itu bukan kembali ruhnya, juga kembali doa kita memohon kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah untuk bisa disembuhkan. Nah, jadi ada dua mungkin ya, ada iktibar, begitu kalimat innalillahi kita baca, ada iktibar, pelajaran buat kita bahwa kita ini memang akan begitu, ya, akan meninggal. Dan yang kedua adalah doa, karena doa itu adalah wajib kifayah. Kita tidak bisa memandikan yang meninggal, kita tidak bisa mengkafani, kita tidak bisa menguburkan, maka satu-satunya jalan adalah doa. Doa itu adalah wajib buat kita, wajib kifayah. Ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka disitulah doa wajib kifayah ada di dalam diri kita. Maka kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu fa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terasa gitu. Itu enak sekali. Jadi ada satu sisi iktibar, ada pelajaran buat kita. Bukankah ketika Rasulullah juga mencontohkan ya, ketika Rasulullah itu berjalan di pemakaman, Rasulullah selalu memberikan salam kepada yang meninggal. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun. Insyaallah. Jadi engkau duluan, kami akan menyusul kemudian. Nah, gitu. Jangan engkau duluan, sok manehna ti Pak. Jadi ada satu yang kekuatan moral di dalam diri kita ketika kita mendapatkan yang meninggal. Harusnya kita mendapatkan, harus menambah iman kita. Bukankah takdir itu sudah ada di dalam diri kita ketika kita usia 4 bulan di dalam rahim ibu? Ya betul nggak? Takdir itu. Ketika kita sudah ada 4 bulan di dalam rahim ibu, maka Allah wa nufikhtu fihi ruh, katanya, aku akan tiupkan ruh ke dalam diri engkau. Maka ketika itu ditiupkan, maka sudah berjiwa, sudah berakal, segala macam. Dan disitulah sudah ditentukan takdirnya. Bagja, pati, cilaka, sadayana, tos ditangtoskan ketika kita usia 4 bulan di dalam rahim ibu. Jadi ketika wafatnya kena COVID, ya itu takdir. Takdir yang memang sudah ditentukan ketika takdir itu ada di dalam rahim kita. Ya, tahun sekian, kemudian datang pandemi, Anda duluan meninggal. Itu sudah ditakdirkan. Tapi takdir itu ada yang memang diikhtiarkan supaya kita bisa memperpanjang usia itu. Takdir itu ada takdir ikhtiari namanya, takdir yang diikhtiarkan oleh kita. Ya, semuanya kalau kita diamkan, takdir itu ya mungkin meninggal pada saat. Tapi kemudian kita ikhtiarkan. Ada nggak contoh takdir ikhtiar ketika para rasul? Ada. Saya ambil contoh ketika Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdiam, kemudian kedatangan malaikat Jibril.
Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, 1 minggu lagi engkau akan dicabut nyawa engkau." Kemudian kita mengatakan, "Siap." Nabi Musa mengatakan, "Siap. Labbaik ya Jibril. Saya akan siapkan." Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada para jamaahnya, "Oi para jamaah, aku akan dicabut nyawa aku nanti 1 minggu lagi." Wah, para jamaah antusias sekali. Bagaimana ingin melihat seorang nabi yang akan dicabut nyawanya ketika itu. Nah, maka pada saat 1 minggu lagi, sebelum 1 minggu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa melakukan 2 hal yang sangat hebat sekali. Yaitu yang pertama adalah silaturahim. Dari rumah ke rumah memohon maaf, terus baheula macan usum HP janten ingki gue terus ka bumi terus logika sadayana. Dan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah sedekah. Barang harta yang dia miliki itu sudah tidak akan dibawa meninggal, maka disedekahkan. Sedekah. Dan ketika itu, pada saat hari H-nya, ditunggu-tunggu oleh para jamaah Nabi Musa alaihissalam, kok Nabi Musa tidak dicabut-cabut nyawanya katanya. Nabi Musa bohong ya. Nabi Musa ketika itu malu. Kalau para jamaahnya mengatakan dia berbohong. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku tidak dicabut?" Kata malaikat Jibril, katanya, "Aku 1 minggu lagi, hari ini aku dicabut nyawa aku." Maka tidak lama malaikat Jibril turun. Dan malaikat Jibril turun, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, karena engkau telah melakukan 2 hal yang yang hebat ketika akhir hayat engkau, yaitu silaturahim dan sedekah, maka engkau ditambahkan 70 tahun lagi." Eta. Jadi silaturahim jeung sedekah teh tiasa memperpanjang yuswa urang. Amin. Palai ditambah 70 tahun deui. Kang Abbas, palai 70 tahun deui, Kang Abbas. Kamu sehat walafiat. Asal sehat ya naon. Sehat walafiat adalah Sehat di benghar bener. Erek beunghar rek kumaha oge da ahli sama apa mah kumaha we. Janten ini ada sesuatu yang diikhtiarkan. Ternyata Nabi Musa mengikhtiarkan ketika sudah ditentukan waktu wafatnya, tapi mengikhtiarkan diri. Tapi bukan berarti dia berikhtiar untuk bisa memperpanjang yuswa, enggak. Ternyata hasil dari pekerjaan silaturahim jeung sedekah teh bisa memperpanjang usia. Kabayangnya abi ngupingkeun tadi begitu plus foto-fotona segala rupiah kumaha damang teh Im kumaha damang teh Ance kumaha damang. Itu kalimat-kalimat kumaha damang itu adalah doa. Nah itu teh kalau silaturahim itu kan saling mendoakan akhirnya. Alhamdulillah, ayeuna kumaha damang keluarga kumang incu dan sebagainya. Semuanya didoakan. Subhanallah. Jadi silaturahim itu memang hebat sekali lah. Maka ketika Kang Aceng bilang, "Kang, urang silaturahim." Alhamdulillah, hayu abdi hoyong pisan silaturahim sareng bisa seubul ya selami pisan. Alhamdulillah biasa kempel dia. Nah, yang kedua adalah sebetulnya yang meninggal pada saat hari ini ketika wabah ini muncul, kata Rasulullah kan ini adalah syahid. Tapi syahid dunia, bukan syahid akhirat ya, syahid dunia. Jadi masih wajib untuk dimandikan, dikafani. Yang kena COVID itu. Jadi syahidnya syahid dunia, dia terhapus dosa-dosa dunia dan dia nanti di akhirat. Tinggal menunggu hisabnya gitu. Jadi artinya ketika meninggal ketika wabah ini, mungkin saja mereka yang duluan itu adalah lebih bahagia daripada kita. Bahagia tuh? Sok taroskeun geula. Nu atos di payun mah bahagia. Dan dia sudah hilang rasa tanggung jawab di dunia. Pada dunia itu kan begitu banyak musibah dan segala macam, cobaan dan tantangan. Nah, kita masih menghadapi dunia ini panjang lagi nih. Pomo anu panjang yuswa ditambah 70 tahun deui. Waduh, itu tantangan berat pisan. Kan melihat dunia itu seperti melihat gunung dari kejauhan. Begitu indah pisan gunung ketika kejauhannya. Tapi begitu kita menapaki gunung itu banyak onak, banyak duri, banyak tebing yang tinggi, banyak jurang yang dalam dan sebagainya. Wah, subhanallah. Maka khawatir sekali kita mendapatkan kehidupan dunia ini.
Maka hubbud dunya karahiyatul maut ya. Jadi memang kalau kita terlalu hubbud dunya juga ya bahaya. Saya dicontohkan ketika kurban kemarin. Kurban itu dicontohkan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam di dalam Asy-Shaffat ayat 120 mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'marun," katanya. Kalau ini perintah dari Allah, wahai bapakku Ibrahim, kalau engkau mau menyembelih aku, maka kerjakanlah. Insya Allah kami ada menjadi orang-orang yang sabar. Itu hebat sekali ya. Satu Nabi Ibrahim untuk sieun kalengitan budak, padahal ketika itu Nabi Ibrahim sudah 70 tahun usianya dan belum punya anak. Belum punya anak. Keur nikah sareng Siti Sarah teh teu acan gaduh putra. Tah, ngahuleng teras Nabi Ibrahim teh nya, kadang-kadang di teras, kadang-kadang di pawon, di mana we ngahuleng teras. Dugi ka Siti Sarah naros. Papa naonnya nyebatna ka Ibrahim teh nya. Kunaon ngahuleng wae. Umi. Abah. Umi atuh Umi itu. Kunaon ngahuleng wae. Pasti Abah hoyong gaduh putranya. Mohon geuning ngartos cenah. Nya atuh ari kitu mah urang pilarian we atuh. Dipilariankeun ku Siti Sarah teh. Dicari seorang wanita yang bisa membuahi anak dari Ibrahim. Hebat teh tah Siti Sarah teh bager pisan nya. Maka ibu-ibu, teteh-teteh sadayana upami ningal caroge urang nuju ngalamun tong ditaros. Bilengkeh hoyong budak ti batur. Nya tong ditaros atau saya antep. Palingan pasiennya kopi, tos gitu. Nah, eta teh leres gitu. Akhirnya dicarikanlah seorang wanita yang dari seorang budak belia nu panggoreng-gorengna hideng kelam gitu. Pokoknya namina Siti Hajar. Nah, Siti Hajar, dari Siti Hajarlah muncul anak Ismail. Maka tidak lama lagi juga muncul dari Siti Sarah itu ada Yakub dan ada Ishak ya. Nah, ketika Nabi Ismail itulah baru umur belum 1 tahun sudah ditinggalkan oleh Ibrahim. Nah, jadi dia melihat bagaimana Ibrahim juga anak yang semata wayang sudah tidak pernah ketemu usia 6 tahun dan diharuskan diperintahkan untuk disembelih. So kumaha pami teh hance kitu kumaha teh hance. Pami gaduh putra hiji-hijina terus dipiurang di eta kumaha tah. Pasti moal. Ini menunjukkan bahwa sifat hewaniah kita akan hilangkan. Sifat duniawi kita akan dihilangkan. Kita memang kan kata Siti Hajar juga alihadza min amrillah, apakah ini perintah dari Allah? Na'am falidzalika la yudhi'ana. Kalau gitu engkau jangan sia-siakan. Silakan kerjakan. Jangan sia-siakan. Kayak gitunya hebatnya. Nah, mungkin saja katanya begini, musibah itu yang paling tinggi itu adalah orang-orang Rasulullah dan para nabi. Itu paling tinggi, paling banyak musibahnya. Paling banyak cobaannya, ujiannya paling banyak sekali. Nuka dua orang-orang soleh, nuka tilu pemimpin-pemimpin yang soleh dan sebagainya. Abong gitu, hari musibah teh atau cobaan atau ujian teh kangge urang-urang hungkul, justru kangge anu para pemimpin oge ujian cobaan teh ageng pisan. Mohon. Ujian, cobaan, dan sebagainya itu selalu ada di mereka. Maka Rasul saja coba aja contoh. Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad usia berapa? Dititipkan Nabi Muhammad ke Siti Halimah. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu susunya. Yuswa Sabarha. Teu acan 1 tahun. Teu acan 1 tahun terus dititipkan ke Halimah. Teu acan pendak sareng ibuna. Teu acan ningal pisan ibuna nu mana. Terus dikantunkan di Madinah, ibunya ke Mekah, dan kemudian sudah 6 tahun, ibunya kembali lagi ke Madinah, dan bertemulah dengan Muhammad. Baru juga bertemu, ya Muhammad, kita ke Mekah, ayo kita ke Mekah. Baru di pertengahan jalan, usia 6 tahun, duaan, eta Muhammad sareng ibuna. Nabi Muhammad sareng ibuna. Di pertengahan jalan antara Mekah Madinah, ibuna ngantunkeun. Teu aya zaman HP kapungkur mah. Bade ngawartosan ka saha.
ngagali nyarira kuburana dikurebkeun nyarira. Sedih teu Muhammad, sedih. Tos keur mah tara penak sareng ibuna, sakalina penak ngantunkeun ibuna. Tapi memang inilah takdir. Yang paling berat sekali adalah ketika ujian itu adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian para orang-orang soleh, kemudian pemimpin-pemimpin yang soleh, kemudian wah semuanya terus sampai ke urang-urang meureun. Ari urang mah meureun ujianna cetek pisan, sakedik. Lamun nya iman urang jadi jenderal, nya ujian setan urang oge jenderal. Lamun iman urang kopral, nya meureun setan oge kopral gitu nu ngaganggu urang teh. Jadi ujian jeung cobaan memang muncul selalu bertubi-tubi kepada kita. Jadi hal yang biasa, meninggal itu hal yang biasa, tetapi yang sangat luar biasa adalah ketika kita ditinggalkan oleh kawan yang baik, yang terdekat, oleh orang-orang yang saudara-saudara yang terdekat, anak-anak kita, ibu kita atau ayah kita gitu. Itu adalah yang luar biasa. Padahal suatu keniscayaan, suatu kewajiban di antara kita, duka saha nu tipayun ayeuna nu ngempel di dieu, mangga tipayun Kang Abbas heula. Pokoknya sadayana memang akan menuju ke sana gitu. Maka setelah ada ujian ini, Allah menurunkan ibadah. Ibadah itu adalah ibadah sabar. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ibadah sabar itu disebutkan innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang melakukan sabar itu dia tidak akan dihisab nantinya. Kalau memang sabar itu terus, maka tidak ada batasannya sabar itu. Di dalam Al-Qur'an ada lebih dari 90 ayat yang mengatakan sabar. Sabar dan sholat, sabar dan syukur, itu ada beberapa ayat. 90 ayat lebih tentang sabar. Jadi memang sabar ini hebat sekali. Katakan di dalam Al-Qur'an. Memang sabar itu adalah setengah dari iman. Iman itu satu, maka dibagi dua iman itu. Setengah sabar, yang setengahnya syukur. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita sabar. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur. Nah itu dua-duanya, setengah-setengah, setengah ewang lah. Jadi jangan setengah-setengah kita lakukan, sabar dan syukur. Maka di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang mengatakan, Allahumma ij'alna saburan syakuran katanya. Jadilah kita ini menjadi hamba yang sangat bersabar dan yang selalu bersyukur. Itu dua-duanya. Hebat pisan. Ya mudah-mudahan Allah mah selalu memberikan kita cobaan untuk menaikkan keimanan kita. Wala nabluwannakum di dalam Al-Baqarah ayat 153 ya. Wala nabluwannakum min syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Nah, Allah itu selalu memberikan cobaan itu dari haus, lapar, terus kekurangan harta dan sebagainya. Itu cobaan-cobaan itu teh. Ya, cobaan-cobaan. Yang terberat lagi kan cobaan itu ya ada yang bisa sabar langsung, ada yang bisa teu sabar. Aya nu teu sabar. Kieu nya punten Siti Julaiha Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Sabar tuh Nabi Yusuf. Sabar. Sabarnya nikmat sekali. Itu sabar takriri namina. Sabar yang sudah memang harus sabar. Bisa naik ke atas sendiri atau memohon pertolongan kepada orang. Itu aja. Nah, yang kedua Nabi Yusuf ketika ada di dalam kamarnya, kemudian kedatangan Siti Julaiha, seorang istri dari raja. Kan gelis pisan ya istri raja tehnya. Ya istri raja mah pasti gelis lah gitulah. Tah eta teh masuk ke kamar Nabi Yusuf, kemudian mengunci kamarnya. Wa ghalaqatil bab katanya dan menutup semua pintu-pintu kamarnya dan kumaha we ngarayu Siti Julaiha teh. Tah lamun Kang Abbas dirayu ku Siti Julaiha, kumaha Kang Abbas? Ya, ada rayuan yang wah hebat pisan, komo gelis, nya seksi, nya segala rupa. Pokoknya mah gelis lah gitu tah. Nah, ini ada kesabaran di dalam Nabi Yusuf. Kan bingung nih kesabaran ini. Sabarnya antara dia bisa melakukan atau dia bisa lari. Nah, ini cobaan yang paling hebat sekali. Kalau cobaan masuk ke sumur mah gampang.
dia sabar naik atau dia minta pertolongan. Tapi kalau begini keadaannya, digoda ku Siti Juleha, hese pisan sabarna. Namun orang-orang tuh. Ya akhirnya Nabi Yusuf lari dan akhirnya naon teh dicepengan ku Juleha, acukna ya, raksukana teras dugi ka soeh. Nah dina soeh teh dina di proses hukum ternyata memang baju Nabi Yusuf yang sobek, berarti Nabi Yusuf yang bukan memaksa Siti Juleha, tetapi Siti Juleha yang menarik bajunya Nabi Yusuf. Rupina mah seueur tadi oge saur Kang Aceng, ieu mah kultum hungkul kuliah 7 menit. Da di Sunda mah aya kutil ya kuliah 3 menit aya gitunya. Aya kulsum kuliah 10 menit. Aya kudis ya kuliah dan diskusinya etanya. Aya kurap. Tari kurap mah penyakit kulit eta mah. Jadi kesimpulannya adalah ketika itu kita harus bersabar. Kita harus istiqomah dengan kesabaran kita harus istiqomah dengan sodakoh kita harus istiqomah dengan silaturahim kita. Jadi ada kata kunci tadi, ada silaturahim, terus ada sodakoh, kemudian ada sabar. Sabar itu yang harus kita lakukan. Sabar itu adalah sebagian daripada iman, karena sebagiannya lagi adalah syukur. Maka sabar dan syukur. Ya, jadi ada kata kunci yang itu tadi silaturahim, sedekah, sabar, syukur, dan yang terakhir adalah doa. Doa yang bersama, doa itu kita maksimalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga tidak mengerti. Abi pun bojo oge lulusan COVID ya LC-nya. Lulusan COVID. Abi terang, pami pun bojo COVID. Samingon abi sasarengan dina mobil, terus di kamar, nya bobo sareng gitu. Ya alhamdulillah. Pun bojo atau samingon selama kena COVID nanti. Tapi memang karena COVID-nya tidak berani ke saya mungkin atau kumanya. Ya alhamdulillah. Akhirnya mah dipisahkan kamarna dadah-dadah we pami bade bobo teh. Tah kitu Kang Aceng, urang teraskeun ngadoa wae atanapi kumaha Kang Aceng? Mohon mangga dilajengkeun ku doa weh. Dilajeng ku doa we nya. Mohon mangga. Urang sasarengan ngadoa. Pala wargi sadayana kurang sareng ngadoa, kita satukan niat dan pikiran kita tundukkan jiwa kita tundukkan hati kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kita awali doa ini dengan sama-sama beristighfar, karena istighfar ini adalah awal dari pembersihan jiwa kita. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, tetapi kami tidak mampu untuk mensyukurinya satu persatu.
Oleh karena itu ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah iman kami, tambahkanlah ketakwaan kepada diri kami agar kami selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, dosa lisan kami, dosa perlakuan kami, dosa badan kami, dosa mata kami, dosa pendengaran kami, dosa semua yang kami perbuat ya Allah. Ampunilah ya Allah ya Rabbana. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami dari mulai buayan hingga akhir hayat kami. Sayangilah orang tua kami ya Rabb, karena mereka yang telah mengajarkan kami kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, sayangilah orang tua kami ya Rabb, karena mereka yang telah mengajarkan kami kalimat Allahu Akbar. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih ada, kuatkanlah imannya, tambahkanlah ketakwaannya, agar mereka selalu taqarrub kepada Engkau ya Allah. Bagi mereka yang telah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum fa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya Rabb, ampunilah kedustaan yang terucap dari mulut kami ini ya Rabb. Ampunilah kesombongan yang kami perbuat dari badan kami ini ya Rabb. Ampunilah kezaliman kami terhadap orang-orang yang dekat dengan Engkau, terutama kezaliman kami terhadap orang tua kami ya Rabb. Ampunilah kekikiran kami dalam menafkahkan harta yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ya Rabb, hari ini kami mengenang kawan-kawan kami yang telah tiada. Kawan-kawan kami yang telah mendahului dipanggil oleh-Mu ya Rabb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami yakin betul dalam Al-Quran mengatakan, Engkau berfirman ya Allah, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, tambahkanlah ketakwaan kepada diri kami agar kami pada saat syakaratul maut husnul khatimah. Amin. Pada saat kami syakaratul maut husnul khatimah. Amin. Ya Rabb, terimalah iman Islamnya kawan-kawan kami yang telah mendahului kami ya Rabb. Amin. Tempatkanlah mereka di surga-Mu ya Rabb. Amin. Ya Rabb. Amin. Kami tahu betul kawan-kawan kami itu. Kami menjadi saksi bahwa kawan kami itu adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Terimalah di sisi-Mu ya Rabb. Allahumma adhibil basya ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ya Allah ya Rabbana. Bagi mereka yang sedang sakit kena musibah COVID ini atau yang bukan COVID ini ya Allah ya Rabbana, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha segalanya. Sembuhkanlah ya Allah ya Rabbana. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba ya Allah ya Rabbana. Tunjukkanlah yang benar itu benar-benar ada di hadapan kami. Kemudian kuatkanlah iman kami agar kami dapat menjalankan yang benar itu. Dan tunjukkanlah yang batil itu ada benar-benar di hadapan kami. Kemudian kuatkanlah iman kami agar kami dapat menjauhi kebatilan itu. Amin. Ya Rabb. Allahumma ij'al husnul khatimah. Allahumma ij'alna husnul khatimah. Allahumma ij'alna husnul khatimah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang dekat dengan Engkau. Dan wafatkanlah kami husnul khatimah. Dan jadikanlah alam barjahnya menjadi alam barjah yang terang benderang. Wa wasi' madkhalahu. Dan luaskanlah tanahnya. Luaskanlah semua kuburannya. Seluas-luasnya. Agar kami dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkar nangkir. Ya Rabb, banyak sekali yang ingin kami ucapkan, tetapi lidah ini sangat keluh. Engkau Maha tahu
Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam hati kami. Engkau Maha tahu apa yang ada dalam hati kami. Terimalah doa-doa kami ini ya Rabb. Sembuhkanlah kawan-kawan kami. Sehatkanlah semua bangsa kami ini agar kami dapat beraktivitas lagi seperti semula. Ya Allah, jauhkanlah musibah dan bala malapetaka dari kami. Amin. Sehatkanlah anak cucu kami ya Rabb. Amin. Amin. Karena mereka generasi penerus kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah fahayyi lana min amrina rasyada. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat, pertemuan yang barokah, Amin. silaturahim yang hebat. Ya Allah, terima semua doa-doa kami ini ya Rabb. Amin. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mensyukuri semua ujian kebaikan anugerah darimu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan bersabar menjalani anugerah ujian keburukan darimu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami dari godaan syaitan dan godaan manusia yang berkarakter syaitan di sepanjang hayat kami ini ya Allah. Ya Allah, buang jauh-jauh dari sifat syaitonia dan jiwa yang dari karakter kami ini. Ya Allah ya Rabbana, terimalah doa-doa kami. Kami bersimpuh di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sadayana hapunten sagala rupi kalepatan moh tina lampah tina ucap simkuring. Tur nuhun Kang Aceng sadayana kalawargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.